Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saat ini kita sedang berkunjung ke kediaman Uda Awal, salah satu penggiat usaha di bidang telur asin. Pada kesempatan ini, beliau yang ada di samping saya menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita semuanya, berbagi pengalaman dan ilmunya berkaitan dengan usaha di bidang telur asin. Telur asin ini mengandung banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan dan juga merupakan salah satu bentuk usaha yang bisa dijadikan sebagai alternatif usaha, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Uda Awal. Assalamualaikum Uda Awal. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, usaha telur asin yang digeluti Uda Awal ini sudah berlangsung sejak kapan? Sudah berapa lama? Jadi kita memproduksi telur asin MMJ ini sejak tanggal 13 Juni tahun 2020 lalu. Sudah sekitar 14 bulan, setahun lebih inilah kita udah memproduksi telur asin ini. Nah, dalam menggeluti usaha telur asin ini itu apa ada kendalanya atau selama ini lancar-lancar saja? Ya, kalau untuk kendala itu pasti ada, Pak. Salah satunya dari bahan baku. Bahan baku yang sulit untuk memenuhi kriteria kita. Di mana bahan baku yang kita pilih itu bahan baku yang kita utamakan itu yang fresh. Arti fresh 2-3 hari sudah kita produksi dari adanya telur itu. Itik itu nelur di hari Senin, maksimal kita ambil itu di hari Rabu. Ya. Karena apa? Dikarenakan proses pembuatan yang kita jalani itu bukan hanya sehari atau 2 hari. Penimbunan dalam lumpur, penimbunan telur asin itu membutuhkan waktu 2 minggu atau 14 hari. Dalam pemilihan bahan baku betul-betul kita cari bahan baku yang benar-benar berkualitas. Berkualitas itu yang kita utamakan. Luar biasa. Nah, dalam proses pembuatan telur asin ini biasanya dalam produksi itu bisa dihasilkan berapa butir telur dalam setiap harinya? Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, karena keterbatasan bahan mentah. Kita tidak bisa memastikan per hari sekian, tidak. Untuk saat ini karena kurangnya bahan mentah dari peternak itu berkisar 750 sampai 1000 dalam kurun waktu 2 hari. Artinya itu produksi sudah bisa terbilang cukup banyak ya. Ya. Artinya untuk kebutuhan konsumen, terutama yang sudah menjadi pelanggan daripada Uda Awal, insya Allah bisa terpenuhi sampai saat ini ya. Ya, alhamdulillah terpenuhi meskipun masih kurang-kurang sedikit. Ya, namanya kurang-kurang sedikit itu Iya. biasa ya dalam usaha. Yang penting tidak terlalu banyak konsumen yang menganggur, tidak dapat bagian. Ya, tidak. Terpenuhi ya. Alhamdulillah sampai saat ini semua konsumen masih terpenuhi. Nah, dalam pembuatan telur asin ini kan kalau kita baca pada literatur atau kita lihat pada proses pembuatannya itu membutuhkan waktu yang lama dan cukup sulit untuk membuatnya. Nah, itu dalam pembuatan telur asin ini bisakah Uda Awal ini berbagi kepada pemirsa bagaimana cara kita ini membuat telur asin nah, supaya mungkin ada daripada pemirsa ini yang juga tertarik untuk usaha ini ya Uda Awal bisa berbagi sedikit. Kalau kata orang-orang itu kisi-kisi. Mulai dari pemilihan bahan pokok sampai pada
pengemasan. Kalau untuk pembuatan, seperti saya bilang tadi, yang utama kita pilih telur yang berkualitas. Mulai dari warna kuning telur itu sangat mendukung. Karena apa? Berbeda warna, penampilan beda, peminat konsumen pun berkurang. Nah, jadi setelah dapat telur yang bagus, yang memang masuk dalam kriteria kita cuci. Nah, dalam penyucian kita lihat jika ada yang mengapung, itu meskipun dia cangkangnya bagus, itu tidak masuk dalam kriteria karena ketahanan telur mengapung itu tidak lama. Jadi setelah sudah dicuci bersih, kita tiriskan. Setelah dia kering, mulai kita senter satu-satu untuk melihat kualitas telur yang layak untuk diproduksi atau tidak. Jika memang sudah benar-benar layak, mulai kita mempersiapkan untuk bahan-bahan perendaman, di mana bahan-bahan perendaman tersebut itu menggunakan abu merang, garam kasar, tanah liat atau batu bata, dan air. Untuk pemilihan tanah liat itu menggunakan tanah merah. Guna dari tanah merah tersebut untuk melekatkan abu gosok dan garam tersebut di cangkang telur. Kita aduk keempat bahan tersebut. Setelah dia ya dikira-kira sudah cukup untuk cair dan tidak terlalu kental, telur yang sudah kita bersihkan itu mulai kita rendam satu persatu ke dalam lumpur yang sudah kita siapkan itu tadi. Yang sudah tercampur garam, air, abu gosok dan tanah liat. Untuk perendaman, untuk durasi perendaman kita melakukan 14 hari, Pak. 14 hari ke depan. Jadi selama perendaman tidak kita lihat, tidak kita buka, tidak kita apa-apakan, cukup ditaruh, ditutup. Untuk apa? Menghindari kotoran-kotoran dari tikus, cicak, mungkin kecoa dapat masuk. Makanya kita tutup dengan rapat. Menggunakan, bisa pakai ember, mungkin ada styrofoam, apapun bentuknya untuk perendaman itu bisa, Pak. Yang penting bahannya tertutup rapat. Jadi setelah kita membongkar, kita tiriskan supaya air itu tuh hilang, benar-benar kering cangkang telur. Dan kita membutuhkan waktu 1-2 hari agar hasil dalam telur tersebut merata dan menghasilkan yang disebut orang masir dan berminyak. Jadi ada istilah di dalam dunia telur asin ini, ada masir, ada berminyak. Betul. Dan itu menjadi salah satu kriteria daripada telur asin yang berkualitas. Iya. Jadi kita sering dengar ada telur asin, masir, dan berminyak. Berarti itu salah satu kriteria kesuksesan dalam membuat telur asin. Oh, jelas. Itulah tujuan akhir pembuatan telur asin, berminyak dan masir. Nah, ketika kita sudah dapat yang berminyak dan masir, itu bisa dibilang telur asin kualitas nomor wahid. Nomor satu. Iya. Biasa. Dalam pemasaran, teknik apa saja yang dilakukan untuk memasarkan telur asin ini? Dan kita sudah ada di depan kita ini, di belakang kita ini sudah punya merek sendiri. Iya. Jadi telur asin MMJ. Iya. MMJ ini Mitra Maju Jejama. Mitra Maju Jejama. Mitra Maju Jejama ini kira-kira dalam bahasa Indonesianya, Jejama ini bahasa Lampung, Jejama itu bersama. Artinya
mitra maju secara bersama-sama. Iya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Udah awal ya. Betul, Pak Darmansyah. Jadi dalam pemasaran bagaimana? Untuk pemasaran Atau juga bisa disampaikan masalah harga jual, supaya bisa diketahui. untuk pemasaran kita Ini kita bongkar habis ini masalah telur asin. kan untuk pemasaran untuk saat ini kita masih melalui media online. Media sosial. Media sosial. Karena sekarang juga maraknya penjualan ataupun segala macam itu menggunakan media sosial, jadi kita ikut dalam pemasaran menggunakan itu media sosial itu, di mana media sosial yang kita gunakan seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, mungkin YouTube, bahkan untuk yang saat ini sedang tren pun aplikasi TikTok itu pun kita masuki. Kita gunakan juga. Cuma mungkin ada penambahan dalam artiannya untuk pemasaran. Mungkinan kita pun melakukan langsung terjun ke lapangan. Artinya menawarkan menjajakan telur MMJ ini langsung ke konsumen. Demikian perbincangan kita. Udah awal telah menceritakan dari awal sampai akhir daripada proses pembuatan telur asin yang sudah cukup detail, sehingga bagi pemirsa sekalian yang berminat untuk ikut bergelut di dalam usaha ini, ya perbincangan kita ini sudah bisa dijadikan sebagai referensi dan juga menjadi ini amal ini. Untuk udah awal ini berbagi ilmu di dalam